Hello Time Trader, gue mau sharing sama lu cerita pengalaman gue belajar tahun 2009 awal, dimana gue udah mulai mendalami tentang financial astrology waktu itu di akhir 2008, kurang lebih bulan 10-11, dan gue mulai serius tuh di awal 2009. Guru gue dua, William Delbert Gann sama George Bayer. Gue belajar dari mereka. Mereka tuh bikin buku dan bikin hasil penelitian yang waktu itu gue tertarik banget ketika gue tuh terkagum-kagum ngelihat William Delbert Gann tuh bisa menggunakan yang namanya sunspot cycle atau solar flare gitu ya. Dan dia bisa ngeprediksi market itu untuk jangka panjang. Jadi bullish bearishnya sama turning point yang secara besarnya itu istimewa banget buat gue. Tapi gue nggak ngerti-ngerti, itu susah banget waktu itu gimana ya caranya, dan nggak masuk di logika waktu awal-awal tentang sunspot itu. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, gue baru sadar kalau sunspot itu kepake banget buat market Indonesia maupun market-market yang lain. Di video kali ini, gue mau sharing sama lu, mumpung solar flare itu baru terjadi. Tanggal 7 Mei 2024, kita itu mengalami sebuah fenomena di mana matahari itu ngeluarin flare-nya yang paling gede di dalam sunspot ke-25. Jadi sunspot 1, 2, 3, 4 itu setiap cycle-nya selisihnya tuh 11,2 tahun. Ya, jadi per 11 tahun itu matahari itu masuk di dalam satu siklus sunspot 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kita ini sekarang masuk di dalam cycle yang ke-25. Nyebutnya sunspot 25. Kalian bisa lihat datanya di NASA dan banyak banget di internet, tinggal googling aja. Sunspot yang ke-25 ini puncaknya di Juli 2025 dan ini penting banget untuk financial market. Apa dampaknya? Kita akan bahas bareng-bareng dan mudah-mudahan lu bisa dapet ide pencerahan kayak zaman dulu gue belajar dan akhirnya lu bisa ngerti bahwa ternyata financial astrology itu bener-bener relate sama financial market dari sisi apa? Dari sisi korelasi antara fenomena yang terjadi di geokosmik dan kena di dalam atmosfer bumi tentunya ya, dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Solar flare itu sendiri itu berdampak pada temperatur yang ada di bumi kita. Jadi kalau misalnya lu tahu di Mei 2024 ini katanya Asia Tenggara itu lebih panas dari biasanya karena ada solar flare yang berlebihan. Nah, ini salah satunya yang terjadi untuk mengganggu kehidupan manusia yang tentunya juga akan berdampak kepada bisnis. Nah, itu konsep dasarnya. Jadi gue tuh ngeliat selama bertahun-tahun gue nungguin ya, dan gue research, ternyata sunspot ini kepake banget di monthly chart IHSG. Langsung aja kita lihat gimana dampaknya dan mudah-mudahan lu bisa dapat benefit dari sini. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, make sure kalian bisa langsung dapat update video terbaru. Share buat teman-teman yang lain. Nah, ini adalah bintik hitam matahari. Ini yang kita sebut dengan sunspot. Basically, kalau kita ngomong total sunspot yang terjadi di dalam satu periode, itu bisa sampai 150 dan bahkan 200 titik hitam. Nah, ini yang akan kita lihat bagaimana sunspot itu memiliki korelasi dengan stocks market. Terjadinya sun flare kemarin itu adalah bagian daripada fenomena sunspot ini. Jadi pada saat nanti Juli 2025 akan muncul sunspot dengan bintik-bintik yang sangat banyak sekali. Mudah-mudahan bisa lebih dari 150 karena itu berdampak signifikan. So, tanggal 7 Mei itu dekat dengan new moon tanggal 8 Mei. Artinya kemungkinan besar new moon di bulan Mei ini berdampak cukup signifikan untuk IHSG dan juga saham-saham yang lain atau bahkan di komoditi seperti gold dan yang lainnya. So, let's see. Sunspot atau bintik matahari adalah area di permukaan matahari yang lebih dingin daripada di area sekitarnya. Munculnya bintik matahari ini disebabkan karena aktivitas magnetik yang sangat kuat di matahari. Jumlah dari bintik matahari yang muncul dapat berubah-ubah. Diketahui bahwa terdapat siklus dari kemunculan bintik matahari dari tahun ke tahun. Ini yang disebut dengan sun cycle atau siklus matahari. Jadi sunspot cycle, dan kalau kalian lihat ini lidah-lidah matahari inilah yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu atau yang ini disebut dengan solar flare. Dan solar flare yang terjadi di tanggal 7 Mei ini merupakan salah satu solar flare yang cukup besar di dalam siklus 25 sunspotnya matahari. Nah, kalau kita lihat di sini, dari ini ada angka 25 ya, ini yang disebut dengan siklus ke-25. Jadi kita masuk di dalam periode pembentukan sunspot cycle yang ke-25, di mana itu sebenarnya starting point-nya itu di tahun 2024 dan nanti berakhirnya di 2026. Dan puncak tertingginya itu akan jatuh di Juli 2025. Oke? Dan yang di sebelah kiri ini adalah total daripada sunspot number. Apakah ini akan mempengaruhi manusia? Jawabannya yes. Dan kalau Anda lihat, ini adalah solar minimum dan ini solar maksimum dengan flare yang begitu besar, seperti lidah-lidah api gitu ya.
Karena sunspot ini berhubungan dengan gelombang magnetik dan geostorm, sunspot ini dapat mempengaruhi satu, gangguan komunikasi, medan magnet dan seterusnya, terus kemudian pemadaman listrik, gangguan satelit. Ini umum dan kalian bisa lihat lagi sekali lagi di penelitian ataupun di Google. Ini adalah materi fisika pada dasarnya. Nah, apakah ini berhubungan atau mempengaruhi market? Jawabannya iya. Dan kalau kita perhatikan di sini gold price dengan sunspot activity ya, it is proven that several occasion gold are either experience a spike or moves in a base range. Jadi dia bisa muncul yang namanya spike tinggi-tinggi gitu ketika sunspotnya berada di area ekstrim gitu, baik itu ekstrim di atas ataupun sama sekali nggak ada activity, akan terjadi spike atau reversal pada gold. Nah, bagaimana kalau kita lihat itu di DJI, di Dow Jones Index? Kalau kita perhatikan terjadinya sunspot activity pada saat Great Depression, terjadi reversal point ketika sunspotnya berada di yang paling bawah sekali, selesai itu badainya, dia mulai mengalami reversal dan ngikut banget siklusnya. Ya, demikian juga di tahun 2008-2009 ketika sunspotnya itu berada di paling bawah, itu adalah akhir daripada crash di subprime mortgage, itu untuk DJI. Demikian juga Nasdaq. Ternyata Nasdaq itu memiliki correlation yang cukup baik terhadap sunspot ini. Jadi ketika dia membentuk peak yang sangat tinggi ya, itu terjadi bubble.com crisis yang terjadi di awal tahun 2000 pada saat itu tepat pada siklus ke-23. Solar cycle ke-23 itu tahun 96 sampai 2008 dan itulah kejadian. Terus kemudian kalau Anda perhatikan di tahun 2008 itu kena di bottomnya, terjadilah pembalikan arah di sini. Ini adalah Nasdaq dengan korelasinya terhadap sunspot activity. Bagaimana dengan Indonesia? Kita perhatikan bersama 2024 sampai 2030 merupakan proyeksi penurunan angka sunspot. Sehingga korelasi saat terjadi penurunan angka sunspot berpotensi terjadi penguatan untuk IHSG. Ini yang kita lihat di indeks IHSG kita. Dan selain daripada trend direction, kita juga perhatikan nanti dari sisi turning point-nya bagaimana. Karena kalau di sini kita lihat dari trend direction dulu, setiap kali sunspot-nya ini mengalami penurunan, indeksnya tuh naik. Ya, terjadi penurunan yang ada di sini, indeksnya naik. Terjadi penurunan di sini, indeksnya naik. Terjadi penurunan aktivitas sunspot di sini, indeksnya naik. Berarti kalau kita perhatikan, nanti setelah bulan Juli, kemungkinan besar pada saat titik tertinggi sunspot itu akan terjadi penurunan dulu IHSG-nya. Terus kemudian ketika aktivitas dari sunspotnya mulai mereda gitu ya, itu akan mulai kembali dia naik lagi marketnya. Jadi dari sini tuh bisa menjadi satu patokan sebenarnya bahwa di dalam sunspot cycle ke-25 memang akan terjadi turning point, tetapi kita juga akan perhatikan begitu terjadi sunspot activity-nya mulai menurun, market kita akan naik. So, mari kita lihat solar cycle sunspot number di sini. Ini pembuktian untuk melihat turning point yang terjadi pada sunspot. November 2011 itu terjadi sunspot activity yang cukup tinggi, hampir 150 sunspot ya. Dan kalau kita lihat di 1 November 2011 itu terjadi bottoming di monthly. Jadi bottomingnya itu sebenarnya udah terjadi di sini. Dia kayak telat 2 bar gitu, tapi setelah itu dia running up ya. Ini cukup ekstrim sih kalau saya bilang, dan ini seperti biasa, kalau perhitungan bar time itu selisih 1-2 bar itu wajar. Dan kalau Anda perhatikan ini menjadi timeline gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu di bulan-bulan sebelumnya, oh ini udah masuk nih ke 120 ke atas sunspotnya. Ini di bulan sebelumnya kan berarti bulan Oktober ya. Kalau di sini Oktober kan peaknya di November. Jadi sebenarnya di Oktober aja kita sudah bisa siap-siap gitu. Oke, kalau harga itu drop ke bawah berarti menjelang bulan Oktober itu kita udah siap-siap bottom fishing itu aplikasinya. Lalu kita lihat lagi di Maret 2018. Di mana value-nya tuh rendah banget nih. Maret 2018 tuh di bawah ya. Nah, kita perhatikan 2018 Maret itu exactly di atas ini. Jadi terjadi yang namanya peak reversal. Jadi sunspot itu walaupun dia tinggi di atas, dia juga bisa terjadi reversal di bawah ya pada saat sunspot activity-nya low. Pas di bottom point-nya, dia juga akan terjadi reversal. Ini cuma selisih 1 bar dari yang tertinggi dan ini masih masuk di dalam yang namanya pembalikan arah. Jelas karena ini swing yang tertinggi, ini adalah bar pengkonfirmasinya. Maka 2018 di bulan Maret itu sunspot berdampak pada IHSG. Kita lihat di Juli 2018, oke. Ini monthly value-nya 1,6, smoothly monthly value-nya 7 di bawah. Dan ini Juli 2018 exactly another bottoming proses di sini dan kemudian marketnya naik. Sekali lagi, ini adalah monthly chart. Jadi pada saat kita ngomongin sunspot cycle, kita bicara tentang monthly candle.
Kita lihat Mei 2020 ini di bawah, September 2020. Dan Anda sedang melihat 2 kali bottom. Jadi bottom waktu COVID itu sebenarnya di bulan Maret ya. Makanya kalau kalian lihat Astronaci kan mempredik satu-satunya yang pada saat itu bilang 24 Maret adalah ending daripada bearish trend. Itu sebenarnya kita ngelihat daripada korelasi antara sunspotnya ya itu di bulan Mei dan pergabungan antara monthly chart law of vibration dan planetary system pada saat itu. Berarti kita tuh udah punya 2 range sebenarnya. Jadi 24 Maret dan didukung dengan kemungkinan daripada sunspot Mei 2020. Disitulah gue yakin bahwa pada saat itu COVID sudah selesai dampaknya. Dan ternyata di September 2020 ini ada satu candle merah dan setelah itu up lagi. Ternyata September itu bottom lagi loh. Monthly value-nya cuma 0,6 ya. Nah sekarang kita lihat tahun 2023. Di sini terjadi monthly value-nya tuh 144. Ada spot 144. Terus kemudian Juni 2023 itu terjadi monthly value-nya 160,5. Wah ini pada tinggi semua ya sunspot activity-nya. Nah ketika di Januari 2023 kalian lihat ini ekornya sampai sini nih ketutupan garis merah. Tapi ini adalah bottoming yang penting banget di 2 Januari 2023. Dan kemudian di Juni 2023 itu another bottoming di sini dan price up. Ya, jadi di 2023 itu terjadi 2 activity sunspot yang cukup tinggi dan menyebabkan 2 kali reversal. Ini ngeri banget sih. Oke, sekarang kita lihat ini adalah sunspot number progression yang di forecast sama saintis-saintis tersebut. Kita perhatikan nih yang tadi ya yang tinggi ini Juni-Juli 2023 ini di atas 140. Ingat di sini 160 ya Juni. Terus kemudian di 2024 monthly value-nya itu udah mulai naik 136,5 di sini ya. Dan kalau kalian perhatikan nanti di cycle 25 itu yang paling tingginya nanti di bulan Juli 2025. Nah, di monthly ini selama dia itu naik di atas 120, kalian bisa lihat sebenarnya dari monthly chart itu terjadi turning point. Cuma kita nanti akan perhatikan ini masih akan terus progresnya masih akan terus naik ya. Apakah nanti dia nge-peak lagi di 150-an atau enggak? Yang jelas yang tertinggi nanti siklusnya itu di Juli 2025. So we get ready di tahun 2025 bulan Juli akan terjadi big turning point. Dan semakin tinggi activity daripada sunspot ini, market kita lebih cenderung sideways dan hyper volatile, atas bawah terus seperti itu. Sekarang kita bisa perhatikan ini adalah chart IHSG ya, cukup jelas. Kalau kita perhatikan ini bulan Mei ya, ini Mei. Dan ini adalah April. Jadi April 2024 kalau kalian perhatikan itu 1 bar, ini Maret ya, 1 bar setelah Maret berarti terjadinya swing high. Ini disebabkan salah satunya karena apa? Tadi sunspot activity-nya di atas 120, makanya terjadi yang namanya swing. Walaupun ini kecil ya, cuma kita sekali lagi, ini kita selalu ngobrol dengan yang namanya monthly chart. So, baru nanti kan kita perhatikan nih, oh ini range besarnya nih kayak gini ya. Ini kan Mei 2023. Ini tadi ada sunspot juga di sini nih, bulan Juni. Jadi sunspot di bulan Juni 2023 karena dia banyak 160-an dia terjadi turning. Nah, sekarang April 2024 ini terjadi turning. Nanti kita lihat lagi nih. Sunspotnya lebih tinggi lagi di mana? Bisa jadi itu nanti ada turning lagi di bawah sini misalnya. Tinggal kita perhatikan. So, kalau kita lihat secara keseluruhan masih bullish sih. Kenapa? Karena jarak dari EMA monthly 90 sama 34 juga masih lebar. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika IHSG itu bisa turun sampai ke EMA 34 misalnya di 6828 baru nanti mulai naik. Sehingga kita bisa asumsikan pada saat kita menggunakan yang namanya sunspot cycle, kita tuh bisa identifikasi monthly candle. Ini ngelihatnya udah lebih gede sehingga hati kita lebih tenang. Karena pada dasarnya kalau gue selalu ngelihat arah market, itu gue selalu lihat di monthly. Selama monthly-nya masih aman, it's fine. Jadi sekarang dari monthly kan gue selalu turunin ke daily misalnya kan. Dan kalian bisa lihat gue timing di daily tanggal berapa. Tapi dari skala monthly-nya, gue bisa menggunakan yang namanya sunspot cycle. Dan itu digabung lagi dengan time geometrinya untuk monthly, gue bisa tahu roughly di bulan berapa sih bottoming-nya. Dan ini akan sangat ngebantu gue bikin trading plan. So, analisis yang kayak gini, yang fokus pada time trading, itu pastinya gue akan bagi secara akurat di Eclipse Super App. Jadi gue pastiin, kalau lu adalah trader saham maupun trader futures, forex, saham, indeks saham US, dan lu tuh butuh research partner yang kuat, lu harus subscribe di Eclipse Super App. Dan ini khusus buat serious trader. Tapi kalau lu nggak serius, trading asal-asalan, dan lu mungkin lebih pilih yang lebih shortcut,
you're not for A-Club. Tapi kalau kalian memang trader yang serius, ini ada sebuah app yang mana subscription-nya itu gue bilang cukup fair ya. 50.000 sehari, kurang lebih sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Untuk trader yang serius, investor yang serius dengan quality research yang cukup tinggi, you need to subscribe guys. So, let's try, download A-Club Super App, dan kemudian lu coba subscribe, lu akan nikmatin berbagai macam fasilitas. Ada trading room, kita bisa ngobrol tiap hari. Terus kemudian ada trading signal, trading strategy video. Gua akan ngobrolin tentang gimana bikin trading plan-nya dan tanggal berapa saja market mau naik dan turun. Saran gua kalau lu pingin mulai hari ini trading dengan lebih akurat, tahu tanggal berapa harga naik turun dan tahu tanggal berapa market kemungkinan akan crash, lu harus subscribe hari ini juga untuk bergabung bersama A-Club Super App. Dan ini pun kalau lu ngerti apa pentingnya research untuk investasi kalian. Tapi kalau kalian mungkin pemula dan belum memahami apa pentingnya research, kalian bisa download dan nikmati research secara gratis. So, gue invite lu dan gue challenge lu untuk bergabung bersama A-Club Super App Premium Members supaya kalian bisa nikmatin the next level of research in the market melalui time trading. Sampai ketemu di episode berikutnya.